Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kita kembali bertemu dalam via Zoom ini dalam pengajian kitab Mursyidut Tullab karangan aliran Regurutta Ki Haji Abdurrahman Ambo Dale yang akan dijelaskan oleh Alena Dr. Al-Hajj Umar Mansur Ar-Rahimi. Salawat serta salam kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sebagaimana biasanya, sebelum Dr. memulai pengajian, ada salah seorang santri yang akan membacakan pengajian sebelumnya. Kepada santri tersebut kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mabhasul Khamis. Pembahasan kelima. Fi hujjatil mafhumi tentang kehujahan mafhum. Wa qad ra'au hujjatal muwafaqah wa qad jaral khilafu fil mukhalafah. Wa'duhum qad jawwazu mutlaqah والظاهري قد أباه مطلقا واستثنى الجمهور مفهوم اللقب وهو رأي صائب والمنتخب. Sebagian ulama berpendapat mafhum muwafaqah, tapi terjadi perselisihan tentang mafhum mukhalafah. Sebagian ulama memperbolehkan secara mutlak dan zahir menolak secara mutlak. Adapun jumhur ulama membolehkan mafhum semua kecuali mafhum laqah. Ini pendapat jumhur adalah pendapat benar. Al-Mabhasus Sadis, pembahasan ke-6, fi syurutil mukhalafah, tentang syarat-syarat mukhalafah. Wa sahhal ihtijaju bil mukhalafah haitsu syuruti fi ghairu naqisah. Sahih dengan mafhum mukhalafah ketika syaratnya tidak kurang. Awaluha, syarat pertama, taqudu mu'aridin lima min sya'nihi arjahu minhu ulima. Boleh tidak ada pertentangan dengan dalil yang lebih kuat darinya. Wasaniha, yang kedua, an yastakilla dzikruha bihaitsu la yatba'u syai'an dzikruha. Penyebutan mukhalafah ini harus berdiri sendiri dengan tidak mengikuti sesuatu dari penyebutannya. Thalithuha, ketiga, an la yakuna ma fuhim mukharrajan fi makhrajil aw labisin. Tidak boleh adanya yang difahami keluar dari yang dominan biasanya terjadi. Rabiuha, keempat, an la yakuna ma zukir bihimtinanu qad urida yanhasir. Adanya yang disebutkan itu tidak disebutkan sebagian peringatan sebagai peringatan. Qamisuha, kelima, adamu qauni ma nutiq umma bi tafkhimu amrin yattafiq. Tidak adanya yang disebutkan mutlaknya mencakup perkara yang disepakati. Oleh Syekh. Nah, bismillah. Insyaallah. Kemudian tentu saja kami persilakan kepada Dokter untuk melanjutkan pengajiannya. Tafadhal Syekh. Nah, bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian kita pada malam hari ini, lanjutan pembahasan kitab Mursyidit Thullab karya Andre Guruta Abdurrahman Ambodalle rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita masuk pembahasan yang ke-11. Kata Andre Guruta, al-mabhathu al-hadiyatu ashar. Al-mabhathu al-hadiyatu ashar. Fin naskh. Pembahasan yang ke-11 tentang an-naskh. An-naskh nanti akan dijelaskan apa itu an-naskh. Wa fihi matalib, ada beberapa pembahasan yang akan dibahas dalam masalah ini. Al-matlabul awal, pembahasan atau permasalahan yang pertama, fi haddin naskhi wa hukmihi, tentang definisi atau pengertian an-naskh dan hukumnya. Hukum an-naskh. Apa hukum nasakh dalam syariat, dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Andre Guruta di sini, wahadduhu raf'ul khitabi al-lahiqi. Raf'ul khitabi al-lahiqi. Thubuta hukmin bil khitabi as-sabiqi. Wa an-naskhu jaizun bila shiqaqi. An-naskhu jaizun bila shiqaqi. Wa waqi'un sam'an bilittifaqi. Bilittifaqi. Kata Andre Gruta, wahadduhu, definisinya, definisi an-naskh, raf'ul khitabil lahiq, mengangkat dalil. Khitab itu penyampaian, mengangkat penyampaian atau informasi. Maksudnya Al-Quran dan Sunnah. Al-lahiqi, yang lebih dahulu diturunkan, lebih dahulu disampaikan. Thubuta hukmin, artinya mengangkat penyampaian yang terdahulu, ketetapan satu hukum. Thubuta hukmin, ketetapan suatu hukum. Bil khitabis sabiqi, dengan penyampaian yang terdahulu, terbalik. Al-lahiq itu yang belakang. Raf'ul khitabi al-lahiqi. Thubuta hukmin bil khitabi as-sabiqi. Saya ulangi terjemahannya. Wahadduhu, definisi nasakh, raf'ul khitabil lahiqi. Raf'u al-khitabi al-lahiqi. Penyampaian yang terakhir
penyampaian yang terakhir mengangkat thubuta hukmin, ketetapan hukum bil khitabi sabiqi yang disampaikan terdahulu. Raf'ul khitabi al-lahiqi, diangkatnya atau pengangkatan hukum yang terakhir terhadap pengangkatan penyampaian terakhir. Artinya dalil terakhir mengangkat ketetapan hukum dengan yang disebutkan dalam dalil yang terdahulu. Jadi nasakh itu adalah ketika dalil yang terakhir turun mengangkat hukum yang ditetapkan pada dalil yang terdahulu, khitab dalil yang terdahulu. Raf'ul khitabil lahiqi mengangkat. Khitabil lahiqi dalil yang terakhir, penyampaian yang terakhir mengangkat thubuta hukmin, ketetapan suatu hukum bil khitabis sabiqi yang ditetapkan dengan penyampaian yang terdahulu atau dalil yang terdahulu. Jadi naskh adalah proses pengangkatan hukum terhadap pengangkatan hukum yang dilakukan oleh dalil yang terakhir terhadap hukum yang ditetapkan dengan dalil yang terdahulu. Jadi dalil yang terakhir mengangkat hukum yang dikandung oleh dalil yang terdahulu. Wan naskhu, dan nasakh itu jaizun bila syiqaqi, boleh tanpa ada pertentangan. Sepakat ulama. Boleh tanpa ada perdebatan. Kecuali Yahudi itu mengingkari adanya nasakh. Mengingkari adanya nasakh. Menganggap bahwa nasakh itu tanda kejahilan. Nasakh menunjukkan bahwasanya orang itu tidak berilmu karena di awal dia mengatakan boleh, di akhir mengatakan tidak boleh. Berarti seolah-olah ada kekeliruan, menganggap bahwa nasakh itu bentuk kekeliruan. Padahal tidak. Nasakh itu memberikan hukum yang terbaik, mengganti hukum dengan hukum yang sesuai di masanya. Yang bisa jadi kemarin boleh, sekarang tidak boleh. Ada kondisi dibolehkan, ada kondisi tidak dibolehkan. Ada waktu dibolehkan, ada waktu tidak dibolehkan. Jadi hukum terkadang disesuaikan dengan kondisi dan keadaan. Sama seperti seorang dokter. Seorang dokter terkadang ketika datang pertama kali berkunjung, berobat, katanya tidak boleh makan ini. Tidak boleh makan telur. Kemudian 2 hari kemudian kita datang, mengatakan sudah boleh makan telur. Bukan berarti bahwa dokternya ini keliru atau salah menyampaikan hukum atau salah memberikan resep. Tidak, waktu pertama kali datang itu tidak cocok. Kondisi kita tidak cocok makan telur. Ketika datang kedua kalinya, kondisinya sudah memungkinkan sehingga dibolehkan. Itu logikanya nasakh. Ya Allah mengangkat suatu hukum digantikan dengan hukum yang lain bukan berarti Allah keliru atau tidak tahu, tapi hukum terkadang cocok di satu waktu, tidak cocok di waktu yang lain. Makanya saya mengatakan wawaqi'un sam'an bil ittifaqi. Wawaqi'un sam'an bil ittifaqi, dan terjadi dalam dalil syar'i, sam'an artinya Al-Quran dan Sunnah, bil ittifaqi sesuai dengan kesepakatan atau disepakati ulama bahwa nasakh itu terjadi dalam dalil-dalil sam'i. Dalil-dalil sam'i itu artinya Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam Al-Quran ada ayat dinasakh dengan ayat yang lain. Begitu juga dalam As-Sunnah, hadis-hadis Nabi ada yang dinasakh dengan hadis yang lainnya.
Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan beberapa ayat yang menunjukkan adanya nasakh. Kemungkinan bolehnya terjadi namanya nasakh. Apa itu nasakh? Nah, hukum atau dalil yang terakhir turun itu mengangkat hukum yang ditetapkan oleh dalil yang terakhir. Dalil yang pertama. Jadi dalil yang terakhir mengangkat hukum yang dikandung oleh dalil yang pertama, yang terdahulu, as-sabiq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha, na'ti bi khairin minha aw mithliha." Tidaklah kami menasakh dari ayat, atau melupakannya atau meninggalkannya. Artinya dinasakh berarti datangkan hukum yang baru atau dibatalkan dan tidak ada hukum yang baru. Karena tidak diganti dengan hukum yang lain. Kami tidak mengganti satu ayat atau meninggalkan satu ayat kecuali na'ti bi khairi minha, kami mendatangkan yang terbaik darinya atau serupanya. Terkadang nasah itu dari yang eh, memberikan hukum yang lebih baik atau sama dengan hukum sebelumnya. Sama dengan hukum sebelumnya. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah maha kuasa terhadap segala sesuatu. Dalam ayat yang lain di surat An-Nahl Allah mengatakan wa idza baddalna ayatan makan ayatin. Jika kami menggantikan suatu ayat dengan ayat yang lain. Wallahu a'lamu ma yunazzil. Allah maha mengetahui apa yang diturunkan. Nah, dalam ayat yang lain di surat Ar-Ra'd Allah berfirman, yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah menghapuskan hukum yang Allah inginkan dan Allah menetapkan hukum yang Allah inginkan. Artinya kalau Allah menginginkan satu ayat dinasakh itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Atau menetapkan ayat tidak dinasakh itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Allah melakukan apa saja yang Allah inginkan. Jadi nasakh itu ada dalam dalil-dalil Al-Quran maupun dalil-dalil As-Sunnah. Kemudian al-matlabul tsani, pembahasan yang kedua, fi aqsamin nasakh, tentang macam-macam nasakh, tentang bentuk-bentuk nasakh. Kata Andre Gurutta yang qasimun naskhu ila aqsamin. Naskhut tilawati wa thabtil hukmi wa aksuhu kadzaka aidan jaizu wa naskhu kullin minhuma fajaizu. Ya. Yang qasimun naskhu ila aqsami. Naskhut tilawati wa thabtil hukmi wa aksuhu kadzaka aidan jaizu wa naskhu kullin minhuma fajaizu. Nasakh itu terbagi menjadi beberapa bagian atau beberapa bentuk model. Macam-macam. Di sini Andre Gurta sebutkan 3. Ada 3 jenis nasakh. Yang pertama, naskhut tilawati wa thabtil hukmi. Ada ayat yang dinasakh bacaannya. Tidak dibaca lagi, tidak disebutkan lagi dalam Al-Quran. Diangkat ayatnya, lafaznya. Tapi hukumnya masih ada. Hukumnya masih tetap berlaku. Sekalipun sudah tidak termasuk lagi ayat Al-Quran. Sudah tidak ada di dalam ayat-ayat Al-Quran.
Dahulu pernah dibaca sebagai Al-Quran, tapi diangkat bacaannya, tapi hukumnya tetap. Di antara contohnya, yang pertama ini, itu seperti ayat pengharaman susuan 10 kali menyusui. Hmm. Yang pertama dulu, tidak yang pertama dulu terbalik. Yang pertama ini naskhut tilawati wa thabtil hukmi. Naskh tilawanya, hukumnya tetap. Contohnya ayat rajam, ayat tentang rajam. Dalam Al-Quran tidak ada dulu dalam Al-Quran ada ayat tentang rajam. Ya. Sekarang tidak ada lagi dalam Al-Quran ayat tentang rajam. Ya. Tapi hukumnya masih masih berlaku. Seperti diriwayatkan dari Ibn Abbas, di Sahih Bukhari dan Muslim, anna Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, kana fima anzalallahu ayat rajm. Dahulu di antara ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ayat rajam. Ayat tentang rajam. Faqara'naha wa aqalnaha wa wa'ainaha. Kami membaca ayat tersebut, kami pahami, mengerti ayat-ayat tersebut, ayat tentang rajam. Wa rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rajamna ba'dahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga merajam di masanya, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau merajam orang yang berzina. Warajamna ba'dahu, dan kami juga merajam setelah Nabi wafat. Kata Umar bin Khattab, fa'akhsha in tala bin nasi zaman ay yaqul, saya khawatir, kata Umar, ketika waktu berlalu begitu lama, orang-orang akan mengatakan, wallahi mana jujur rajma fi kitabillah, kami tidak mendapatkan ayat tentang rajam dalam Al-Quran. Fayudillu bitarki faridatin anzalah Allah, sehingga mereka tersesat meninggalkan kewajiban yang Allah turunkan, itu rajam. Wa inna rajma fi kitabillahi haqqun ala man zana. Sungguhnya rajam itu hak Allah Subhanahu wa taala, hak yang ditetapkan dalam kitabullah Al-Quran terhadap orang yang berzina, idza ahsana minar rijali wan nisa, apabila sudah menikah laki-laki dan perempuan, wa qamatil bayyina, dan sudah ditetapkan bukti, ada buktinya bahwa dia berzina, au kal habli, atau dia hamil, perempuan hamil belum menikah, au tarafa, atau dia mengaku. Nah, ini contoh yang pertama yang disebutkan oleh Andre Gurta, bahwasanya terkadang ada nasah, sudah dinasah bacaannya, tidak ada lagi dalam Al-Quran, tapi hukumnya masih masih ditetapkan, seperti ayat tentang rajam. Dulu dibaca dalam Al-Quran, tapi diangkat bacaannya, tapi hukumnya masih masih berlaku. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa aksu kadzalika aidan jaizun. Kebalikannya juga, itu juga boleh kebalikannya. Maksudnya apa? Dinasakh hukumnya, tapi bacaannya masih ada. Tetap dibaca dalam Al-Quran, tapi hukumnya yang sudah diangkat. Jadi ada yang diangkat hukumnya, tapi bacaannya masih ditetapkan dalam Al-Quran, masih dibaca dalam Al-Quran, tapi hukumnya sudah diangkat.
Atau bacaannya diangkat, hukumnya masih ditetapkan. Itu semuanya boleh. Contohnya, dinasah hukumnya, tapi masih tersisa bacaannya, masih tetap dibaca dalam Al-Quran. Dan ini yang paling banyak. Jenis nasakh yang paling banyak dalam Al-Quran, itu ketika hukumnya diangkat, tapi bacaannya masih ada. Kaqouli ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wa 'alal ladzina, ayat tentang puasa. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang-orang yang mampu berpuasa di masa ini sebelum turun ayat ya, faman syahida minkum syahra falyasum. Dahulu orang yang mampu berpuasa tapi tidak mau berpuasa, artinya dia mampu berpuasa, tidak sakit, tidak bepergian jauh, tapi dia tidak mau puasa, maka dia boleh tidak berpuasa, tapi dia ganti dengan fidyah. Dia mengganti dengan fidyah. Ya, dia sehat, dia tidak bepergian jauh, tapi tidak mau berpuasa, puasa Ramadan. Maka dia boleh ganti dengan fidyah. Kemudian ayat ini dinasakh dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Siapa di antara kalian yang menyaksikan atau yang tidak bepergian jauh ketika hilal Ramadan muncul, maka wajib dia berpuasa. Tidak boleh lagi diganti dengan fidyah kecuali eh, orang tua yang sudah lemah, orang tua yang tidak sanggup lagi berpuasa atau tersiksa kalau dia berpuasa, atau wanita hamil dan menyusui. Nah, ini termasuk eh, ayat yang dinasah hukumnya sekalipun masih dibaca dalam Al-Quran. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Ayyakum minkum ishruna sabiruna yaglibu mi'ataini." Jadi ayat tentang jihad. Kalau orang berperang, orang beriman berperang, maka kalau ada 20 orang, dia cukup membunuh 200 orang. Jadi 1 banding 10. Satu orang cukup, atau satu orang wajib membunuh 10 orang dalam peperangan. Itu dulu awalnya hukumnya. Kalau umat Islam pergi berperang, maka diwajibkan bagi setiap prajurit minimal membunuh 10 orang. Mengalahkan 10 orang. Kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, "Al-ana khaffafallahu ankum." Sekarang Allah berikan keringanan terhadap kalian. Wa alima anna fikum dha'fa, dan Allah mengetahui ada kelemahan di antara kalian. Fa iyyakum mi'atun sabirah yaglibu mi'ataini. Kalau ada 100 orang yang bersabar, cukup mengalahkan 200. Berarti 1 banding 2 saja. Jadi awalnya setiap prajurit harus mengalahkan 10. Kemudian ayat selanjutnya Allah mengatakan satu orang cukup atau minimal mengalahkan 2 orang. Ini jadi ayat surah Al-Anfal ayat 65 itu sudah dinasakh. Sekalipun masih dibaca, hukumnya dinasakh. Sekalipun dibaca, dinasakh dengan ayat selanjutnya surah Al-Anfal ayat 66. Ini yang kedua. Yang ketiga, kata Rekruta, wa nashu kullim minhuma fajaizun. Atau dinasakh kedua-duanya. Artinya tidak dibaca lagi dan hukumnya juga sudah tidak dipakai. Pernah dibaca sebagai Al-Quran, kemudian dinasakh, diangkat bacaannya, dan hukumnya juga diangkat. Tidak akunya tidak berlaku lagi. Contohnya tadi itu ayat pengharaman sususuan dengan 10 kali menyusui. Ada hukum namanya ya, saudara sususuan. Apabila seorang anak, seorang bayi menyusu kepada seorang ibu. Apabila menyusu 10 kali, 10 kali kenyang,
maka ibu yang dia tempati menyusu akan menjadi ibu sesusuannya. Wanita yang dia tempati menyusu akan menjadi ibu sesusuannya. Yaitu 10 kali susuan. 10 kali dia menyusu. Nah, ini dulu pernah menjadi ayat Al-Quran. Dan hukumnya dipakai. Kemudian dinasakh. Dinasakh bacaannya, dinasakh juga dengan hukumnya. Jadi tidak lagi berlaku. Yang berlaku itu hadisnya Aisyah mengatakan kana fima unzila minal Quran asyara ta'at ma'lumat yuharrimna. Dahulu di antara ayat Al-Quran yang turun itu 10 kali sesusuan itu mengharamkan, arti menjadi haram dia nikahi, menjadi ibu sesusuannya, menjadi muhrimnya. Tsumma nusikhna bi khamsi ma'lumat, kemudian hukum tersebut, ayat tersebut dinasakh dengan cukup 5 kali susuan. 5 kali susuan. Jadi bukan lagi 10 tapi cukup 5. Jadi kalau ada seorang anak bayi menyusu 5 kali sama seorang wanita, maka wanita itu menjadi ibu sesusuannya. Jadi ayatnya dinasakh, tidak dibaca lagi, hukumnya juga dinasakh, tidak dipakai lagi. Nah, ini 3 bentuk nasakh. Dinasakh bacaannya, tapi hukumnya masih tetap. Atau sebaliknya, dinasakh hukumnya, bacaannya masih tetap. Yang ketiga, dinasakh kedua-duanya. Bacaannya dinasakh, tidak dibaca lagi dalam Al-Quran, dan hukumnya juga sudah tidak dipakai. Al-matlabu al-thalith, pembahasan yang ketiga, fin nasikhi wal mansukh. Oh, tentang nasikh dan mansukh. Tadi itu nasikh, proses nasikh, penghapusan. Sekarang kita pembahasannya nasikh, yang menasakh dan yang dinasakh. Pembahasan tentang yang menasakh atau dalil yang mengangkat hukum, dalil yang sebelumnya, begitu pula dalil yang diangkat dengan dalil yang terakhir. Nasikh yang mengangkat, mansukh yang diangkat. Kata Andre Guruta di sini, rahimahullah, innal kitaba bil kitabi yunsakhu wa sunnatun bi sunnatin qad tunsakhu wa sunnatun qad tansikhu al kitaba wa sunnatun qad tansikhul kitaba biaqsihi wa'mal takun sawaba wa dhu tawatirin bimithlihi nusikh wa ghairuhu bi ghairihi falyantasik falyantasik wa ikhtara qaumun naskha ma tawatara bi ghairihi wa aksihi hatman yura wa ikhtalafu fi naskh bil ijma'i wa sarraha al jumhur bimtina'i wa sarraha jumhur bimtina'i وذهب البعض إلى الإمكان وذهب البعض إلى الإمكان حجتهم في الشرح بالبيان أما النسخ بالقياس أجمع على امتناعه فذا يتبع. Ini tentang nasikh dan mansukh. Yang mana yang menasakh dan mana yang dinasakh.
Kata Andre Gurutta, innal kitaba bil kitabi yansakh. Al-Quran dengan Al-Quran menasah satu dengan yang lain. Ayat Al-Quran bisa dinasah oleh ayat Al-Quran yang lain. Mana yang lebih dahulu itu dinasah. Yang belakangan itu yang menasah, nasikh. Ini nasikh yang belakangan. Al-mansukh yang lebih dahulu. Al-Quran dengan Al-Quran boleh. Wa sunnatun bi sunnatin katunsakhu. Begitu juga. Hadis dengan hadis. Sunnah dengan sunnah. Saling menasakh satu dengan yang lainnya boleh juga. Sunnah dengan sunnah terjadi nasakh. Hadis yang terdahulu mansukh. Dinasakh oleh hadis yang belakangan. Itu nasikh. Boleh. Kemudian yang ketiga, wa sunnatun qad tansikhul kitabah. Wa sunnatun qad wa sunnatun qad tansikhul kitabah. Wa sunnatun qad tansikhul kitabah. Biaksihi wa amal takun sawabah. Sunnah menasakh Al-Quran. Hadis menasakh Al-Quran. Biaksi atau sebaliknya. Al-Quran menasakh sunnah. Wa'mal takun sawaba. Wa'mal takun sawaba. Amalkan ini, maka engkau benar. Amalkan ini. Artinya, Al-Quran dengan Al-Quran boleh saling menasakh. Hadis dengan hadis boleh saling menasakh. Hadis menasakh Al-Quran. Al-Quran menasakh As-Sunnah. Nah, ini menurut Andre Gurta bahwa itu juga boleh. Itu juga boleh. Tapi ada perselisihan ulama di situ. Ada perselisihan ulama. Ada perselisihan ulama. Yaitu mana Al-Quran menasah As-Sunnah. Al-Quran dinasah atau nashul Quran bis Sunnah. Artinya Al-Quran, ayat Al-Quran dinasah, dihapuskan hukumnya oleh As-Sunnah. Ini pendapat jumhur ulama. Makanya yang terutama mengatakan boleh. Boleh ayat Al-Quran dinasah dengan As-Sunnah. Itu pendapat jumhur ulama. Ada perinciannya, ada mengatakan hadis mutawatir boleh, kalau hadis ahad tidak boleh. Tapi yang lebih kuat, ya selama dia hadis sahih, maka boleh menasah ayat Al-Quran. Selama dia hadis sahih, maka boleh menasah Al-Quran. Nah, adapun sebaliknya, artinya hadis dinasah oleh Al-Quran. Hadis dinasah oleh Al-Quran. Kalau yang pertama tadi contohnya tadi ayat pengharaman 10 kali susuan dinasah dengan hadis bahwasanya cukup 5 kali susuan saja. Al-Quran dinasah oleh hadis. Adapun hadis dinasah oleh Al-Quran, ini juga pendapat jumhur ulama seperti yang disebutkan Andre Gurta, wa amal takun sawaba. Amalkan kamu benar, karena itu pendapat jumhur ulama.
Hanya saja mazhab Imam Syafi'i itu mengatakan tidak boleh. Sunnah tidak boleh menasa Al-Quran, Al-Quran tidak boleh menasa Sunnah. Ini pendapat Imam Syafi'i. Pendapat Imam Syafi'i, begitu juga dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad itu tidak membolehkan Al-Quran menasah hadis, begitu juga hadis menasah Al-Quran. Ya, tidak boleh. Itu menurut mazhab Imam Syafi'i. Tapi jumhur ulama mengatakan boleh. Contohnya, contoh hadis dinasah oleh Al-Quran. Hadis dinasah. Kalau tadi contohnya Al-Quran dinasah dengan As-Sunnah, tadi itu haramnya 10 kali susuan. Dinasah dengan hadis 5 kali susuan. Adapun contohnya hadis dinasah oleh Al-Quran itu tentang hadis menghadap kiblat Baitul Maqdis. Jadi ketika sholat kita menghadap Baitul Maqdis di awal Islam, kaum Nabi SAW bersama para sahabat di awal hijrah di Madinah, itu sholatnya menghadap Baitul Maqdis. Itu dengan sunnah. Kemudian dinasakh oleh firman Allah, fawalli wajhaka syatran masjidil haram. Arahkan wajahmu menghadap Masjidil Haram. Jadi di sini ayat menasakh hadis. Hadis atau pengamalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu awalnya salat ke Baitul Maqdis. Kemudian dinasakh oleh ayat. Ya, dinasakh oleh ayat. Seperti juga contoh yang kedua, haram menggauli istri di malam bulan Ramadan. Itu awalnya ketika di malam hari Ramadan tidak boleh menggauli istri. Sekalipun tidak puasa, kami tidak boleh. Kemudian dinasakh oleh ayat fal'ana bashiruhunna. Sekarang gaulilah istri kalian di malam hari bulan Ramadan, kecuali yang iktikaf. Begitu juga contoh yang lain, wajibnya puasa Asyura. Wajibnya puasa Asyura itu dengan hadis Nabi. Kemudian dinasakh dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, dinasakh dengan ayat puasa Ramadan. Puasa Ramadan menasakh kewajiban puasa Asyura. Jadi puasa Asyura itu ditetapkan dalam hadis. Kemudian dinasakh dengan turunnya ayat tentang puasa Ramadan. Jadi ini dalil jumhur bahwasanya boleh Al-Quran menasakh hadis, hadis menasakh Al-Quran. Sedangkan mazhab Imam Syafi'i bahwasanya tidak boleh. Ya, tidak boleh Al-Quran menasakh hadis, hadis menasakh Al-Quran. Kemudian di antara perkara yang diperselisihkan juga dalam pembahasan ini, wadhu tawatirin bimithlihi nusikh. Dhu tawa dhu tawaturin. Artinya hadis mutawatir, hadis mutawatir itu dinasah oleh hadis mutawatir samanya. Wadhu tawatirin bimithlihi nusikh. Hadis mutawatir dinasah dengan sesamanya hadis mutawatir. Mutawatir dengan mutawatir menasah. Hadis mutawatir dinasah dengan hadis mutawatir yang lainnya. Wa ghairuhu bi ghairihi falyantasih. Begitu pula selain mutawatir, ghairuhu yang tidak mutawatir berarti ahad. Kita belum belajar mutawatir dan ahad. Nanti ada pembahasan di akhir
Andre Gurta menjelaskan tentang hadis. Nah, jadi hadis ada yang mutawatir, ada yang ahad. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan dengan sanad yang sangat banyak. Dengan hadis yang diriwayatkan dengan jalur yang banyak, sanad yang banyak. Banyak orang yang meriwayatkan hadis tersebut, terkhusus sahabat Nabi, sehingga mustahil mereka memalsukan hadis tersebut. Eh, Mana ma rawahu jam'un kathir yastahilul ada tawatuhum 'alal kadhib. Hadis yang diriwayatkan oleh jumlah yang banyak sehingga mustahil secara nalar, secara akal mereka berdusta. Namanya mutawatir, banyak riwayatannya. Sedangkan selain mutawatir namanya ahad. Ahad artinya hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang yang tidak sampai kepada derajat mutawatir. Artinya masih ada kemungkinan bahwasanya mereka itu memalsukan hadis tersebut. Jadi kata Andre Gurut, hadis mutawatir boleh menasah hadis mutawatir yang lainnya. Wa ghairuhu bi ghairihi. Selain mutawatir itu ahad, boleh menasah hadis ahad yang lainnya. Falyantasih. Saling menasah. Itu jelas. Sepakat juga ulama di situ. Mutawatir dengan mutawatir tidak ada masalah. Ahad dengan ahad tidak ada masalah. Nah, yang jadi masalah di sini, waqtara qaumun naskha ma tawatara bi ghairihi wa aksihi hatman yura. Yang jadi masalah kalau mutawatir dinasakh dengan ahad atau sebaliknya ahad dinasakh dengan mutawatir. Waqtara qaumun, sebagian orang memilih atau sebagian ulama memilih hadis mutawatir dinasakh dengan hadis ahad. Wa aksihi. Itu ya sebaliknya. Hadis ahad dinasakh oleh hadis mutawatir hatman yura. Eh, pasti dilihat. Atau ada. Contohnya di sini nasul mutawatir bi ahad. Ini pendapat jumhur usul bahwasanya mutawatir itu tidak boleh dinasakh dengan ahad. Jumhur usuliyin, jumhur ahli usul dan tidak boleh. Al-mutawatir, mutawatir bisa dari Al-Quran. Al-Quran semuanya mutawatir. Al-Quran semuanya mutawatir. Hadis ada yang mutawatir ala ahad. Jadi kalau mutawatir, maka tidak boleh dinasakh dengan ahad. Berarti Al-Quran tidak boleh dinasakh dengan hadis ahad. Hadis mutawatir tidak boleh dinasakh dengan hadis ahad. Begitu juga dengan sebaliknya, itu menurut jumhur. Tapi pendapat yang kuat, nah itu yang disebutkan Andre Gurta. Waqtara qaumun. Nah, itu pendapat yang paling kuat bahwasanya hadis mutawatir boleh dinasakh dengan hadis ahad atau sebaliknya hadis ahad boleh dinasakh dengan hadis mutawatir. Yang penting hadisnya sahih. Sekarang pembahasan selanjutnya, waqtalafu fin naskhi bil ijma'i wa sarraha al-jumhuru wa sarraha al-jumhuru bimtina'i. Ada perselisihan, ulama berselisih, waqtalafu, ulama berselisih fin naskhi bil ijma'. Artinya menasah dengan ijma', Al-Qur'an atau hadis dinasakh oleh ijma'. Boleh atau tidak? Ada perselisihan ulama. Ketika Al-Quran atau hadis dinasakh dengan ijma'. Wasarrahal jumhur bimtina'i. Jumhur ulama menegaskan
bahwa itu tidak boleh. Jumhur ulama mengatakan tidak boleh ijma itu menasakh ayat Al-Quran atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagian ulama itu membolehkan. Sebagian ulama membolehkan ijma menasakh Al-Quran atau hadis karena ijma itu adalah dalil syar'i juga yang kuat. Nanti ada pembahasan tentang ijma. Ada pembahasan setelah ini tentang ijma. Bahwasanya ijma boleh menasakh Al-Quran dan As-Sunnah. Yang penting ijma'nya benar. Ijma'nya itu sepakat ulama. Ya. Di antara contohnya itu bahwasanya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwasanya peminum khamar kalau sudah 3 kali dicambuk maka keempat kalinya dia dibunuh. Nah, itu ada kesepakatan ulama bahwa peminum khamar sekalipun sudah 3 kali lebih dia dicambuk maka tetap dia dicambuk tidak dibunuh. Wa dhahabal ba'du ilal imkani. Sebagian ulama mengatakan boleh, boleh saja ijma menasa Al-Quran ataupun sunnah. Hujjatuhum fi syarhi bil bayani. Dalilnya ada di syarah-syarah kitab-kitab yang mensyarah masalah ini. Bahwasanya ijma itu kata Nabi SAW nanti ada penjelasannya bahwa ijma itu kuat. Inna ummati la tajtami'u ala dhalalah. Kata Rasulullah, umatku tidak akan sepakat di atas kesesatan. Jadi ketika ada kesepakatan ulama, ternyata kesepakatan itu eh, tidak sejalan dengan Al-Quran Sunnah menunjukkan bahwa ayat tersebut sudah dinasah. Menunjukkan bahwa hadis tersebut sudah dinasah. Karena mustahil umat Islam itu sepakat dalam kesesatan. Jadi sebagian ulama mengatakan bahwa ijma itu tidak menasah, tapi tanda bahwa ayat dan hadis itu sudah dinasah. Jadi ada bahasanya saja yang berbeda. Ada yang mengatakan jumhur itu mengatakan ijma tidak boleh menasah. Jumhur ulama dan ijma tidak boleh menasah. Tapi ijma merupakan tanda bahwasanya ada ayat atau hadis yang menasah ayat atau hadis tersebut. Tapi tidak sampai kepada kita. Jadi bahasanya saja yang berbeda. Karena tidak mungkin ada ijma menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau ada, berarti ayat atau hadis tersebut sudah dinasah. Kemudian kata Kurta, wa amman naskhu bil qiyasi ajma'u ala intina'ihi fadha yuttaba. Adapun menasakh ayat atau hadis dengan qiyas. Nanti juga ada pembahasannya tentang qiyas. Masalahnya pembahasan kias belum ada. Nanti pembahasan kias di pembahasan yang ke-13. Masalah yang ke-13. Jadi adapun menasah ayat Al-Quran atau hadis dengan kias ajma'u. Sepakat ulama alam tina'ihi akan ketidakbolehannya. Fadha yuttaba'u. Ini yang diikuti. Ya, ini yang diikuti. Sekalipun juga masih ada sebagian ulama juga membolehkan seperti Abul Abbas Ibnu Suraij mengatakan boleh menasah dengan kias. Tapi ini pendapat yang lemah. Pendapat yang kuat adalah kias tidak boleh menasah Al-Quran atau hadis. Karena kias hanya mengikut kepada Al-Quran dan hadis. Tidak boleh menyelisihi Al-Quran dan hadis. Insya Allah nanti kita lanjut pertemuan berikutnya tentang ma'rifatun nasikh. Bagaimana mengetahui
dalil yang menasakh, bahwa ini menasakh yang ini. Bagaimana mengetahuinya? Anda boleh sembarangan kita mengatakan ini yang menasakh, ini yang dinasakh. Bagaimana mengetahui an-nasikh? Dalil yang menasakh. Tentunya nanti akan dijelaskan metodenya, caranya. Insyaallah nanti pertemuan berikutnya karena masih ada ini syurutun naskh. Nah, ini juga panjang juga ini permasalahan tentang syarat nasakh. Syarat bolehnya kita menetapkan nasakh, bahwa ini menasakh yang ini. Ayat ini menasakh ayat ini. Insyaallah nanti kita lanjut pertemuan berikutnya. Nah, fadal. Alhamdulillah, syukran katsiran kami ucapkan kepada Dokter yang mana tadi Dokter telah menjelaskan tentang nasah. Kemungkinan di antara penjelasan Dokter tadi ada di para santri yang ingin bertanya. Bagi santri yang ingin bertanya, silakan maju ke depan dan aktifkan mic-nya. Baik itu santri yang berada di Barugan di Gelak, berada di Pondok Pusat, ataupun santri yang berada pada lokasi pengabdian. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan aktifkan mic-nya. Tafadhal. Nah. Baik, sepertinya tidak ada yang ingin bertanya. Kemudian kami kembali memohon kepada Dokter untuk memimpin doa. Tafadhal, Nah. Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallah la ilaha illa ant al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma 'allimna ma yanfa'na wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma rabbi zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yustajabu lah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ya, itulah tadi pengajian yang dibawakan oleh Alena Dr. Al-Hajj Umar Mansur Rahimi. Kemudian mari kita tutup pengajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufik wa da'wat wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.